Casablanca. Oke, senang sekali kami bisa di sini mewakili Dharma Korporasi. Sore ini kita akan mengetahui tipe marketer apa sih masing-masing dari teman-teman yang hadir di sini. Untuk menyampaikannya, saya akan memanggil Pak Dhani Kosasih selaku CEO dari Dharma Korporasi. Beliau sudah merintis di bidang konsultasi untuk inovasi, untuk marketing dan pengembangan manajemen dari 2 dekade Mas Dhani ya. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Dhani kita ke panggung. Oke, baik. Semangat pagi. Walaupun udah sore tetap semangat pagi dong ya. Oke, gimana nih rekan-rekan semuanya? Bapak Ibu semua, kakak-kakak dan adik-adik, enaknya panggil apa ya? Mas, Mbak, kakak, adik? Kakak-kakak ya? Oke, semangat pagi. Pagi. Oke. Semangat selalu, senang sekali bisa kembali lagi dan juga bisa hadir di Jakarta Marketing Week. Dan terima kasih kepada Markless yang telah mengundang, tentunya kita juga sangat senang sekali ya. Bisa berjumpa dan juga bisa saling belajar, juga tadi sudah banyak melihat berbagai macam presentasi, tentunya banyak pembelajaran. Di sini ada yang beneran jadi marketer, ada yang punya profesi sebagai pemasar, ada nggak? Ada? Wes, boleh angkat tangannya? Nggak apa-apa, ngaku-ngaku juga boleh kok, nggak apa-apa. Oke, nah kita akan coba kenal ya tentang tipenya, kalau kakak tuh tipenya kayak gimana sih? Ya, bagaimana tipe kakak sebagai marketer dan juga bagaimana tipenya kakak, mungkin kakak cowok juga ada di sini sebagai marketer sebagai apa? Udah pada tahu belum? Kalau sebagai marketer tuh ada berbagai macam tipe. Belum? Oke, nanti kita lihat ya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan dulu diri saya, oke? Ini adalah video saya dengan menggunakan AI untuk memperkenalkan diri saya. Silakan. Halo semuanya, selamat pagi rekan-rekan Bapak dan Ibu semua. Saya sangat senang bisa berjumpa kembali dalam training ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu, yang akan dilakukan oleh video ini yang saya pakai menggunakan AI. Dan akan saya lakukan perkenalan ini dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Itali, kemudian bahasa Prancis, dan terakhir bahasa Jerman. Ho iniziato la mia carriera come assistente didattico e poi sono diventato docente presso la Facoltà di Economia, Università dell'Indonesia, specializzandomi in management. I corsi che insegno sono gestione del marketing, gestione strategica, comportamento dei consumatori, comportamento organizzativo, gestione internazionale et altri. Jusqu'à présent, j'enseigne toujours dans diverses grandes écoles de commerce en Indonésie et j'enseigne désormais l'entrepreneuriat et l'innovation à la fois pour les diplômes de premier cycle et également pour le programme Executive Education. Neben meiner Tätigkeit als Pädagoge arbeite ich auch in verschiedenen Unternehmen als Führungskraft und Top-Management. Ich hatte verschiedene Funktionen im Unternehmen inne, darunter Geschäftsentwicklung, Unternehmensplanung, digitale Innovation, Betrieb und andere. Und jetzt konzentriere ich mich auf die Entwicklung meines eigenen Unternehmens in verschiedenen Startups, die ich mit Schwerpunkt auf Bildung gegründet habe. Sekali lagi saya senang bertemu dengan Anda saat ini. Yuk kita mulai belajar bersama. Terima kasih. Oke, itu tadi video saya menggunakan AI dalam 3 bahasa. Sudah ada pernah coba? Belum? Gampang kok, sekarang zaman AI, tinggal pakai aplikasinya, mau pakai bahasa apa saja, berbagai macam skrip, tinggal klik, udah langsung selesai. Dan ini pun adalah video saya yang saya gunakan untuk vlog ya. Jadi video vlog saya gunakan lagi untuk video introduction, bisa digunakan untuk video yang lainnya. Makanya kalau tadi itu bilangnya kayak buat training gitu ya. Kebiasaan buat dipakai buat training gitu. Baik, itu tadi perkenalan saya. Nah sekarang kita ngomongin tentang marketer archetype profile ya.
Di sini siapa yang sudah banyak belajar tentang marketing atau jurusannya marketing atau di sekolahnya, di kampusnya belajar marketing? Mungkin boleh tanya di sini kakak dari mana? Wah, Budi? Budi Luhur. Oh, saya punya tuh karyawan dari Budi Luhur. Ya nanti namanya Rifa, nanti ada di sini datang ya. Itu berarti alumninya, oke? Mantap. Dari apa jurusannya? Ekonomi bisnis. Belajar marketing juga? Prodi pariwisata, Pak. Prodi pariwisata? Iya. Pasti ada juga marketingnya kan? Iya, ada. Nah, mantap. Kalau marketing biasanya kita ngomongin tentang apa sih? Segmentasi, targeting, positioning sebagai marketing strategi kan? Itu pasti dipelajarin kalau misalnya di awal-awal kita kuliah baik di marketing maupun bisnis gitu ya. Nah, cuma masalahnya adalah ini berangkat dari satu kegelisahan saya. Karena sebagai seorang marketing itu biasanya juga saya pasti selalu fokusnya adalah customer, harus ya. Customer. Customernya siapa, customernya bagaimana, customer profilnya apa dan seterusnya. Jadi pasti kita bikin namanya segmentasi customer. Itu buat customer di luar. Tapi jangan salah, organisasi itu punya customer di dalam. Siapa? Karyawan, ya bos, bawahan, peers, itu customer internal. Tapi jarang kita bikin namanya segmentasi buat customer internal. Nah apalagi untuk bikin segmentasi buat pemasar marketing. Di sini ada yang dari company, ada nggak? Dari perusahaan? Ada yang bekerja sebagai pemasar? Tadi kakak apa kakak? Kerja tadi mana kakak tadi mana ya? Oh ya, advertiser. Di mana kakak? Ya? UI. Oh UI, oke. Kakak sebagai advertiser ya, berarti kakak yang menempatkan advertisingnya atau gimana? Oh mantap. Ya jadi nanti kita lihat tipe kakak seperti apa. Ya, ada berapa tim, berapa orang dalam satu timnya? 5 orang, 5 orangnya apa aja? Mais, community apalagi? Desainnya juga ada. Itu kira-kira satu tipe semua nggak teman-temannya? Beda-beda tipe semua ya. Ada yang suka ngitung-ngitung data nggak? Silakan, boleh tanya-tanya ya. Terima kasih loh udah jawab loh. Ada yang suka ngitung-ngitung data, lihat-lihat KPI, gitu ada? Ada? Ada yang suka desain-desain? Ada? Jadi beda-beda ya? Di masing-masing? Oke, good. Terima kasih kakak, siapa namanya? Kakak Feby, terima kasih Kak Feby. Thank you, oke. Jadi ini akan fokus pada kemampuan ya, bukan soal kepribadian tapi kemampuan. Ada kemampuan yang lebih kepada leadership, ada kemampuannya pada data analytics, ada kemampuannya kepada strategi dan yang lainnya. Nanti kita lihat bagaimana ini dibangun gitu ya. Nah ini berbasis dari tim Global Professional ya, Chartered Institute of Marketing. Global Professional Marketing Framework 2024 dan juga dari American Marketing Association 2025. Nanti kita akan juga sesuaikan dengan yang Indonesia punya. Nah di mana map ini penting ya. Misalnya kalau kita punya profesi sebagai marketer, kita kedepannya mau jadi apa ya. Dan kita tahu kekuatan kita ada di mana atau mungkin kita mau mengubah, bertransisi atau kita berpindah karir. Masih di marketing tapi pindah kayak misalnya saya dulu awalnya adalah sebagai seorang market researcher. Ada yang tahu market researcher ngapain? Marketing researcher ada ya di sini. Bukan hanya sekedar bikin ada. Di mana kakak? Marketplace. Wes, Market Insight, Marketplace Insight. Iya betul. Wes, oke. Udah berapa lama di Marketplace Insight? Udah 5 tahun. 5 tahun? Iya. Dari awal memang sebagai market researcher? Iya, sebenarnya kalau marketplace sih combine ya antara marketplace researcher, marketing consultant dan juga training sih. Semuanya ya? Hampir semuanya ya. Oke, good. Terima kasih ya. Iya. Dulu saya juga awal karirnya sebagai market researcher, pindah sebagai business development, pindah sebagai corporate strategy, pindah lagi sebagai digital innovation, commercial excellence segala macam. Berbagai macam role dari marketing yang saya pernah dalamin dan saya juga lakukan. Plus juga di sales. Itu jadi saya banyak berpikiran, saya tuh lebih kemana tipenya gitu ya. Nah, itulah kenapa kalau kita paham kekuatan kita secara unik ada di mana,
mungkin ada yang analitisnya kuat, mungkin ada yang get going aja pokoknya sales tercapai. Wis, apalagi ada yang saya tuh kuatnya di branding gitu ya, atau di marketing communication, PR. Nah, kalau kita tahu tentang kekuatan dan kelemahan kita dan di mana area kita bisa bertumbuh, kakak-kakak yang punya passion di marketing ini sangat membantu untuk memetakan di mana ada kitanya, gitu ya. Oke, nah jadi kakak-kakak caranya ini sebenarnya kita ambil dan ini kita pakai juga AI untuk bisa membuat profil ini. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan, lakukan dalam waktu 5 menit, nanti kakak-kakak coba semua ya. Kemudian nanti ada 6 dimensi kompetensi bisa kita lihat, kemudian ada 8 archetype. Bisa nanti tahu ada archetype-nya di mana, nanti minta tolong sharing dan juga tolong kasih tahu ya kira-kira ini cocoknya seberapa dan seterusnya selanjutnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam archetype-nya, kita harus ketahui dulu nih, apa yang membentuk namanya marketer archetype profile. Ini didasari oleh 6 dimensi dari hal kompetensinya sebagai seorang pemasar. Yang pertama tentunya adalah strategi perencanaan. Ya, kalau namanya marketing mulai pasti dari strateginya dulu. Oke, baik itu dari sisi dia mengerti tentang marketnya, segmentasinya, positioningnya dan seterusnya. Nah, di sini kita juga melihat bahwa bagaimana kita bisa mengerti strategi bisnis secara keseluruhan perusahaan diterjemahkan ke dalam strategi pemasaran. Ya. Nah, kemudian dimensi kedua adalah brand dan communication. Branding itu penting. Ya, apalagi kalau misalnya kakak-kakak nanti sebagai marketer pasti punya namanya personal branding. Di sini ada nggak yang content creator? Ada? Content creator juga marketer nggak? Sama kan? Sama. Nah, gimana tuh untuk bisa nge-brandingnya, kemudian nanti juga untuk bisa mengkomunikasikannya, cara dia membuat konten dan seterusnya. Nah, itu juga penting, ya. Kemudian ngomong lagi tentang data wawasan. Nah, nggak ada tuh namanya marketer nggak ngerti data. Nggak ada namanya marketer kalau misalnya nggak bisa analisis data. Karena semua apapun sekarang zamannya kita harus paham dan paham tentang analisis data. Ya, dan ini adalah salah satu dari dimensi yang mau kita hitung. Berikutnya adalah tentang digital dan channel. Nah, zamannya digital kita sekarang sudah banyak berkomunikasi melalui berbagai macam perangkat. Ya kan, ada HP, laptop, tablet dan seterusnya. Di sini ada nggak yang masih pakai lewat saluran telepon untuk melakukan promosi? Saluran telepon? Masih ada dong ya, call center ya kan? Call center, apalagi? Pernah sering dapat telepon dari pinjol? Enggak? Oke. Ya, itu juga salah satu sebenarnya kan saluran ya untuk melakukan yang namanya promosi. Nanti kita lihat bagaimana kita mengerti tentang saluran, terutama mungkin teman-teman ada yang di sini berprofesi sebagai KAM, ya Key Account Management, kemudian juga sebagai distributor, ya yang bergerak banyak di saluran untuk distribusi dan yang lainnya. Nanti kita coba lihat. Nah, kelima adalah tentang komersialisasi dan pertumbuhan. Jadi kakak-kakak sekarang juga tahu bahwa bagaimana kita bisa mendapatkan value dari kegiatan pemasaran kita. Bagaimana kita menetapkan harga pas atau tidak pas. Bagaimana kita bisa nanti mencoba untuk membuat komersialisasi dari sebuah produk baru yang diluncurkan dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah leadership. Nah, ini jangan lupakan juga ya. Kakak-kakak mungkin awal kerja mulai dari bawah, kemudian naik menjadi, biasanya kalau di bawah itu adalah individual kontributor. Kemudian naik itu menjadi mungkin supervisor, berikutnya lagi naik menjadi asisten manajer, naik lagi menjadi manajer, naik lagi senior manager gitu ya. Dan ini semua sudah saya jalanin. Dan itu pasti punya leadership quality dari masing-masing. Nah, sekarang dari semua 6 dimensi tersebut, kita membentuk yang namanya 8 tipe archetype. Sekarang kakak-kakak ya, Mbak dan Mas, Bapak Ibu, tolong perhatikan, lihat di depan nanti, kira-kira archetype-nya apa. Nanti kita lihat juga dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu nanti akan jawab melalui masing-masing HP-nya, dan nanti akan dapat profilnya. Dan kita nanti tolong diingat-ingat ya, kira-kira nih kakak-kakak semua, tipenya yang mana?
Oke? Oke ya, sebelah kanan oke? Oke, ya. Nah ini saya jelaskan dulu masing-masing tipenya. Tipe pertama, nah ini dia nih, the architect. Wih. Mungkin membayangkan arsitek yang membangun sebuah gedung, rumah, saluran, kemudian juga berbagai macam topologi dan yang lainnya. Ya, ini memang membangun rencana yang diikuti oleh semua orang. Punya pemikiran strategis jangka panjang. Kemudian juga dia tahu untuk mengeksekusi dan juga penuh dengan kreativitas. Ini kalau misal dibilang nih kayak Steve Jobs gitu kan ya. Wah, dia itu tahu nih arahnya mau kemana nih Apple nih. Kemudian berikutnya lagi mau seperti apa. Dan dia juga adalah seorang pemasar yang tangguh. Ya, ini sebagai CMO, marketing strategi, di arsitek ini mirip lah dan nempel terus gitu ya ke dalam profesi tersebut. Berikutnya the storyteller. Di sini kakak-kakak nih kalau misalnya konten, halo guys, ini kita lagi ada ini, kita lagi cerita loh, tahu nggak bahwa wah itu udah story banget tuh menceritakan. Ya apalagi kalau misalnya kakak-kakak suka menceritakan sebuah brand bukan soal fiturnya, tapi soal asal muasal, sejarahnya, kemudian juga cerita emosional dari para penggunanya. Ya cerita emosional itu bukan berarti cerita yang sifatnya menye-menye, yang mengharukan, enggak. Tapi menggugah dan membuat orang mengerti dan memahami dan itu nyangkut di dalam hatinya dia. Nah itu kalau kakak-kakak punya kekuatan seperti itu ya, punya empati, ya kemudian juga punya rasa dekat dengan audiens, mungkin kakak-kakak adalah tipenya adalah storyteller. Oke. Berikutnya lagi the scientist. Nih, saya awal mulanya sebagai ini nih, the scientist. Survei berapa besar dari market share yang kita miliki saat ini untuk brand A, brand B, brand C, brand D, dan seterusnya. Pertumbuhan trennya berapa besar, lihat datanya. Kemudian nanti diutak-atik pakai PowerPoint, pakai Excel, dilihat-lihat, pakai presentasi, pakai grafik gitu ya, untuk kasih rekomendasi. Yes. Sekarang kalau anak-anak kuliah presentasinya pakai apa? Canva. Kalau ngolah data pakai apa? Excel. Masih tetap Excel? Good. Ya, tapi jangan lupakan statistik. Ya, karena ini buat anak-anak yang sifatnya, marketer sifatnya saintis ya. Ini kita ngomong data berbicara. Ya, kenapa brand A naik dibandingkan dengan brand B? Kenapa? Bukan hanya soal ini naik, ini turun, naik turun. Enggak. Jadi kita bisa melakukan permodelan, bisa menceritakan data yang kompleks itu menjadi lebih mudah dimengerti dan seterusnya. Ya, ini adalah seorang the scientist. Ya, kalau the scientist ingat aja tuh lagunya si Coldplay ya. Nah, the navigator. Kamu tahu di mana audiens berada dan cara menjangkau mereka. Kakak-kakak nih ngerti nih sekarang algoritmanya si Instagram gimana. By the way, ada yang tahu sekarang algoritma Instagram itu berubah? Ada yang tahu? Algoritma Instagram berubah. Kalau sekarang jumlah viewer yang di story kita tiba-tiba drop semua. Ya, jadi kalau sekarang yang dilihat itu nggak hanya sekedar cuma lihat setelah itu langsung swipe, enggak, udah kehitung. Kalau sekarang benar-benar langsung semuanya dilihat, baru kehitung. Nah, tapi sekarang selain dari Instagram mau cari di mana lagi? Mungkin di TikTok, mungkin ada juga di Shopee ataupun yang lainnya. Atau kalau bukan digital, kakak-kakak tahu nih, mau melakukan pemasaran kemana? Mau ke GT, General Trade, Modern Trade, macam-macam, ya. You know where your customers are, ada di mana. Nah, di mana kita tahu bagaimana strategi gambaran besarnya nih. Brand ini kuatnya ada di mana, dia harus masuk di mana dan seterusnya dan selanjutnya. Ya, ini buat digital marketing manager sangat cocok. Oke. Berikutnya lagi adalah di operator. Nah, ini yang hands on nih, yang kerjain dan langsung kita pokoknya kalau dibilang si panglima di lapangan nih.
Ya, bisa jadi teman-teman ada yang di sales, bisa juga teman-teman yang ada di business development yang langsung turun ke lapangan, yang menangani langsung customer di lapangan. Kemudian teman-teman ngerti bagaimana manage anggaran, tahu ROI-nya berapa, kemudian tahu juga pemikiran untuk bisa kreatif di dalam melakukan tactical marketing dan yang lainnya. Ya, ini adalah cocok buat marketing operation, revenue marketing lead, dan seterusnya. Nah, udah dicatat-catat tadi, apa saja kira-kira cocok yang di mana? Kalau misalnya sekarang assess diri sendiri ya, kira-kira cocoknya ada di mana. Tapi sebelum nanti coba di dalam satu aplikasi yang akan kita kasih buat kakak-kakak coba ya. Berikutnya adalah The Catalyst. Nah, ini mungkin banyak sekali bergerak di internal. Ya bagaimana misalnya seseorang dia menggerakkan antara seorang market researcher, seorang brand strategist, kemudian seorang product development. Ayo nih, kita mau mencapai target goals kita dan bagaimana kita bisa mencapainya dengan cara apa dan dia akan mengelola dan dia akan mendorong supaya bisa mendrive ya. Dia bisa bergerak di berbagai macam lini, fungsi, nggak hanya di marketing tapi juga di tempat lain, di finance, di operation dan seterusnya. Ya kolaborasi lintas fungsi. Nah ini bisa jadi memang dia adalah seorang yang menyukai untuk memanage secara keseluruhan, punya pengaruh dan juga punya karisma yang kuat untuk bisa menggerakkan orang. Itu The Catalyst. Oke. Nah ini terakhir, The Builder. Kamu melihat apa yang kurang dan kamu membangunnya. Ya. Kita punya berapa banyak brand sih? Wes kalau dilihat portofolionya brand A udah bagus, brand B udah bagus, brand C udah bagus, D udah bagus. Tapi ada satu celah yang kurang nih, satu niche market yang belum dimasuki oleh brand manapun. Boleh nggak kita masuk? Oke, coba gimana buatnya? Bikin prototipe dulu atau lakukan market research dulu. Survei dulu, lihat dulu potensinya, ada gap di mana, bikin prototipenya, kemudian coba tes. Kemudian setelah itu kita coba kembangkan pasarnya, eksperimen ya. Tes itu kan ada, eksperimen ada tes. Kalau nggak ada tes, nggak ada eksperimen. Gagal nggak masalah asal dia tahu di mana kesalahannya itu dan dia bisa perbaiki. Dan setelah itu bagaimana dia bisa membangunnya dengan konsistensi operasional dan juga disiplin brand. Nah kalau misalnya kakak-kakak nih yang memang banyak tugasnya untuk new product launch ya, atau brand launching dan seterusnya, nah, mungkin cocok dengan kriteria sebagai The Builder. Nah, ada satu lagi, sorry lupa ya, The Generalist yang terakhir. Ya ini yang lebih banyak, dia tahu semua hal, dia tahu semua sifat dan dia juga tahu semua fungsi dari pemasaran. Ya, tapi mungkin nggak langsung dalam ke setiapnya. Ya, nah ini biasanya nanti kakak-kakak punya banyak sekali potensi untuk mendalami dan juga menjadi spesialisasi untuk di satu fungsi tertentu di dalam pemasaran. Nah ini biasanya kalau kita baru mulai di suatu industri, kalau kita juga baru mulai di sebuah tempat, ya kalau kita juga baru mulai mengerti sebuah fungsi atau misalnya pindah dari finance pindah ke pemasaran. Ya banyak yang case seperti itu, ini mungkin jadi seperti generalis dulu. Atau dia sudah pernah semuanya, baru dia cari mana yang paling cocok buat dia. Nah ini penting juga, kita bisa mulai dari sebagai the generalis. Ya. Saya juga merasa waktu saya pindah dari market researcher, pindah ke business development, pindah ke corporate strategy, itu saya rasa saya ada tuh di the generalis gitu ya. Nah, udah lihat tadi ya, kira-kira sudah tahu cocoknya ada di mana? Sudah diingat-ingat? Sudah? Cocoknya di mana? Sudah yakin dengan misalnya, oh saya ini tipenya seperti ini nih. Udah yakin atau belum? Nah kalau misalnya mau lebih yakin lagi, kita ambil surveinya. Ya, silakan coba kakak-kakak survei di depan. Ya ini nggak lama kok, waktunya kurang dari 5 menit. Silakan di scan QR di depan ini. Atau buka browsernya, tinggal masukkan www.mymarketerprofile.com. Silakan. Kalau saya menghalangi, saya ke pinggir dulu. Ini mohon maaf ada paku, ya biar aman. Oke.
Silakan diisi hanya 18 pertanyaan. Ada opsi untuk bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, boleh pilih salah satu opsinya. Oke, tinggal lihat di atas ada toggle, boleh pakai bahasa Indonesia atau boleh pakai bahasa Inggris. Silakan kakak-kakak coba. Ya, kita tunggu hasilnya. Ada yang kesulitan untuk akses? Semuanya bisa? Aman? Mas Dani mau ditayangkan websitenya? Boleh? Oke. Apakah bisa ditayangkan websitenya? Untuk operator boleh diganti ke website mymarketerprofile.com. Ah, Nah, ini dia. seperti ini. Thank you ya. Nanti silakan. Ini Boleh websitenya. di Kalau di start, HP mirip-mirip ya. di start supaya kita bisa melihat ada pilihan bahasa di situ. Teman-teman ya di kanan atas tuh yang tadi Mas Dani sebutkan. Kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa diklik ID, pakai bahasa Inggris diklik EN. Ya. Seperti ini proses testingnya. Tadi saya sudah coba loh Mas Dani, Oke. ternyata saya builder nih. Wah, Cocok nggak kira-kira Mbak Mia? cocok banget. Pas ya. Aku merasa diramal. Ini kayak Cenayang ya. Iya. Jadi ramal ya Cenayang ya. Silakan teman-teman dengan melakukan tes ini bisa lebih paham tentang kekuatan diri sebagai marketer dan nanti bisa juga ya dapat masukan sebaiknya mengembangkan dirinya di bagian apa gitu. Ya. Tadi di hasil saya pun seperti itu, ada pada akhirnya kita akan mendapatkan sebuah diagram seperti spider, mana yang kuat, mana yang perlu ditingkatkan. Ya, ini operator kita sedang bersimulasi. Ya. Kalau ada yang sudah selesai boleh angkat tangan, nanti boleh sharing ya. Seperti apa archetype marketer teman-teman sekalian. Oke, masih ada waktu, silakan coba ya. Nah, nanti kalau udah resultnya keluar, nah seperti ini contohnya. Wah, Mas, Mbak operator tipenya arsitek ya, kalau tadi coba langsung. Nanti bisa lihat scroll ke bawah, top strength-nya apa, ya kompetensi radarnya apa. Nah ini penting nih ya, waktu improve kalau misalnya mau silakan cuma masukkan aja emailnya. Ya ini tenang aja kok. Ini buat masing-masing nanti akan dikirim reportnya melalui email. Coba silakan dikirim lewat email. Oke, thank you. See my report langsung. Ini pun bisa di save di PDF ya. Buat kakak-kakak semua silahkan. Nah, udah kelihatan strength-nya ada di mana, growth areas ini penting ya. Kalau kakak-kakak misalnya nanti mau ke depannya menjadi apa, butuh belajar apa, kemudian berikutnya lagi mau mengarah ke fungsi yang mana, silakan. Boleh minta tolong agak ke bawah, ya di sebelah kirinya ini ada kompetensi radar, bisa kasih lihat yang mau dituju sama yang ada sekarang. Secara visual kita bisa membandingkan apa yang kita mau tuju dan bagaimana kita butuh untuk memperbaiki di area yang mana atau mengecilkan gap di area yang mana. Ya. Nah ini ada skornya dari 2,6 sampai 5. Nah berarti ini mungkin salah satu hal leadership influence yang harus kita tingkatkan. Ya. Oke boleh minta tolong scroll ke bawah lagi. Nah ini memberikan langsung ya dari setiap dimensinya dengan skor yang kita udah masukkan. Bagaimana yang kita inginkan menjadi marketing director, kemudian gapnya di mana, mana yang kita harus develop, ya, dan mana yang sudah masuk gitu. Oke, ini pun nanti kakak-kakak bisa misalnya targeting ke 1 tingkat di atas atau 2 tingkat di atas atau 3 tingkat di atas, silahkan.
Ya ini akan sangat membantu kita untuk lihat kita ke depan mau jadi apa gitu ya. Kalau misalnya fokus di marketing. Nah di bawahnya lagi, ya ini ada karir goalnya lagi dari masing-masing. Boleh ke bawahnya lagi? Ya silakan. Nah ini adalah action plan-nya. Tadi ingat yang paling besar adalah leadership and influence. Bagaimana kita bisa coba ya baca nih dikasih tahu. Wah judul bukunya, kemudian apa yang harus dipraktekkan, misalnya juga cari kira-kira adakah mentor, senior stakeholder yang bisa bantu untuk bisa menjadi mentor kita dalam waktu 3 bulan, bagaimana untuk menjadi leader yang baik dan seterusnya. Nah ini yang menarik nih, yang bawa juga nih. Kakak-kakak kalau misalnya sekarang dalam satu tim, kebanyakan dari profil yang sama, nah itu hati-hati. Ya, karena kalau sama semua, takutnya nih nggak ada ruang atau porsi untuk perspektif yang berbeda. Dan juga takutnya mematikan kreativitas. Jadi coba tanya di antara timnya kakak-kakak semua, ada nggak yang orangnya scientist, ada nggak orangnya the operator? Kita bisa banyak belajar sama mereka. Tuh kita samperin kali ya, Mbak Mia ya. Boleh, Oke. yuk. Sudah semua dapat? Ada Ya. yang sudah mau sharing dapat profil seperti apa? Ada yang mau sharing? Silakan. Sudah? Oh belum, oke. Ya. Pertanyaan lumayan banyak sih Mas. Oke, ya. Mungkin harus Gimana? juga Iya masih dipahami pada dulu ya. masih pada Oke. ngisi. Siap. Silakan ya, ini bisa membantu kakak-kakak semua, terutama untuk yang lebih ingin mengenal dirinya tentang marketing dan kira-kira kalau ingin benar-benar serius di profesi marketing, apa yang bisa saya lakukan dan saya itu tipikalnya apa. Ya. Dan kalau misalnya juga kerjasama dengan teman-teman satu tim marketing, sudah cocok belum ya ini kalau satu tim dengan proporsi, dengan kombinasi yang berbeda dan saling melengkapi supaya kita bisa punya kinerja atau performa yang lebih baik lagi. Oke. Gimana kakak? Udah ada kakak-kakak? Sudah? Siapa? Mau sharing? Oh silakan. Oke, boleh ya Kak ya? Ini aku udah coba sih hasilnya The Catalyst. The Catalyst. Oke. Namanya kakak siapa? Neno Anggreni. Nah Neno, terima kasih. Aku dari Marketing Communication. Wes, Ya. mantap marketing communication. Boleh tahu di mana marketing communication? Di Pamjaya. Wow, mantap. Ya. Ya. Bagaimana menurut kakak, apakah ini cocok atau ada hal-hal yang pas banget dengan apa yang kakak dapatkan di dalam profil ini? Arkitek? Tadi sebenarnya aku di sebelah terus pas dengar ini cocok banget buat marketing terus markom. Sebenarnya background aku bukan marketing, aku tuh SDM gitu. Tapi karena bisa dipindah-pindahkan jadi aku sekarang di marketing communication gitu. Secara pekerjaan emang passion tapi untuk ilmu ke marketingnya banget tuh enggak gitu. Tapi aku lebih ke event terus ya seperti ini sih kayak gitu. Bagaimana dengan hasilnya menurut kakak? Cocok Banget? banget. Kira-kira kalau dari apa yang kakak dapatkan sudah download full reportnya juga? Gitu ya? Sudah di-share juga ke tim, aku langsung share ke manajer aku untuk coba teman-teman yang lain yang nggak ada di sini. Aduh terima kasih sekali, kita Sama-sama. berikan applause dulu dong buat kakak Neni, thank you ya. Kak boleh tanya lagi, Boleh. jadi kira-kira setelah ini apa yang akan kakak tingkatkan untuk mencapai role yang kakak inginkan? Mungkin ini kali ya, karena kita masih BUMD dan merabanya tuh nggak seperti di swasta. Seperti itu sih Mas. Jadi ya tetap harus mengacu sama dengan tujuan gubernur gitu. Baik, boleh tahu di situ ada rekomendasi apa yang harus dibaca atau apa yang akan dilakukan untuk ada? role-nya? Ada? Ada. Apa itu? Sebentar. Yang strategi planning ya? Oh, Red Playing to Win, Roger Martin. Oh Strategic yes, Thinking Roger Framework. Martin. Bagus, itu buku bagus.
Roger Martin itu juga salah seorang ahli strategi dan dia bukunya sama A.J. Levely. A.J. Levely itu adalah dulunya CEO-nya P&G, Procter Gamble. Ya, dan itu bukunya malah tentang strategi. Walaupun P&G kita tahu itu adalah satu perusahaan consumer brands yang terbesar dan kuat sekali marketingnya. Itu Thank you. good reference ya. Terima kasih ya. Oke, ada lagi? Sebelah kiri mungkin Mbak Mia. Teman-teman yang di sini ada yang Ya. sudah? Apakah boleh berbagi? Mbak, asik. Oke, boleh pinjam mic-nya Kak? Ya, Saya dapatnya di Storyteller. Baik, dengan namanya siapa? Bila. Bila. Kak Bila sekarang sebagai apa kalau boleh tahu pekerjaannya? storyteller. Aku di HRD sih. Oke, mantap. Kakak udah berapa lama di situ? Baru 2 tahun. Baru tahun. Nah, kira-kira dari apa yang sudah didapatkan hasilnya kecocokannya gimana? Lumayan soalnya dia tingginya lebih ke mungkin communication-nya sih. Communication. Tapi kalau kemarin sebelumnya di kuliah atau belajarnya di bidang apa? Boleh tahu? Mungkin agak nggak align soalnya aku di Oke. bidang visipol jadi nggak ke Oh, marketing. oke. Tapi di situ storyteller ya? Ya. Ya, dari situ apa sih yang dibilang sebagai kekuatannya kakak? Brand and creative direction. Oke, mantap ya. Itu semoga bisa menjadi aspirasi juga ya ke depan. Amin. Ada rekomendasi apa di situ? Yang what to improve ya, Ya. commercial and data fluency. Oke, Data. mantap komersial dan referensi. Good, terima kasih. Tadi ada saya lupa ada arsitek, Ada katalis. katalis, Ya. ya, kemudian ada the Dan storyteller. ada Iya. storyteller. Ada lagi satu lagi mungkin di belakang. Siapa nih di belakang? Siapa ya kami ya? Siapa ya? Siapa yang sudah di belakang? Ada Barisan yang mau belakang? sharing dari baris belakang? Ya, silakan. Ayo. Mungkin yang kakak cowok kali ya. Iya boleh yang cowok-cowok. Yang sebelah kanan pojok mungkin boleh ada yang sharing. Ya. Kakak-kakak di sini ada yang mengisi? Bagaimana di sini? Atau di sana? Sebelah kiri ada kakak-kakak. Yang cowok boleh. Ah, masnya? Ya. Oh belum selesai. Belum. Oke. Oh sudah ya silakan kakak ini kakak ya. Kakak yang depan kacamata ya silakan ya. Oke, terima kasih. Oke. Kalau aku The Builder. The Builder, Ya, sama The dengan Builder kami ya. sama saya. Mantap, gimana kakak? Menurut kakak cocoknya seberapa besar? Kebetulan aku emang marketing B2B sih Kak. Ah. Khususnya kalau company kami tuh dari vendor, kita Yes. provider Hotel Mekah Medina. Oke. Gitu, jadi memang untuk saat ini lagi positioning banget sih untuk produk manajemennya gimana untuk di Indonesia ya khususnya. Karena memang basically itu kita company itu di Saudi Arabia sih. Wow, Gitu. luar biasa. Mantap ya. Dari situ kakak tahu apa kira-kira room for improvement-nya, waktu improve yang dikatakan di situ? Iya. So far di sini memang untuk inovasi dan development program sih atau produk gitu. Oke, inovasi dan produk program gitu ya. Iya. Baik, ya kemudian apa yang direkomendasikan untuk dibaca di situ? Kalau di sini, wait. Aku nggak ada sih di bagian aku. Udah download reportnya? Oh, belum. Oh iya, download reportnya Oh, nanti untuk bisa oke. dapat lebih banyak rekomendasi dan juga acuannya seperti apa. Ya, Oh, oke, oke. oke, baik. Kakak-kakak itu tadi ya untuk the marketing archetype profile. Jadi balik lagi kakak-kakak ya mungkin setelah ini ya kalau lanjut tadi sudah sharing ya kakak-kakak. Nanti boleh juga tanya kanan kirinya hasilnya apa. Karena dari hasilnya itu kakak-kakak juga diberikan rekomendasi best work with. Baiknya oke kalau kerjasama dengan tipe yang mana. Nah itu juga nanti lihat kalau di dalam
satu perusahaan sendiri, ya walaupun mungkin nggak banyak ya tim marketingnya ada 3 atau 2 atau mungkin cuma seorang. Tapi kalau ada lebih dari 2, lihat apakah ada tipenya sama semua. Kalau tipenya sama semua, saya sarankan mungkin harus ada perbedaan dan juga variasi. Kenapa? Biar kita nanti ada ruang untuk melakukan namanya kreativitas, ruang juga untuk bisa melihat perspektif yang berbeda dan seterusnya. Ya. Nah, karena itu kakak-kakak langkah selanjutnya adalah untuk mengerti tentang your marketing type, archetype profile ini. Kakak-kakak silakan nanti juga boleh pahami, ambil PDF reportnya, itu buat kakak-kakak semua. Silakan konsultasikan dengan rekan sekerja, dengan atasan, kemudian aspirasinya mau kemana, ya untuk bisa pengembangan diri kakak sendiri, baik karir maupun juga passion dan aspirasinya sendiri. Jadi tahu di mana kekuatannya, tahu di mana pertumbuhannya, dan juga bisa kolaborasi tim. Ya biar kakak-kakak tahu kalau saya kerjasama dengan the scientist, cocok nih buat saya. Ya supaya juga saya bisa belajar, dengan operator saya bisa tahu apa, dengan the builder saya bisa tahu apa, dengan the architect saya bisa tahu apa, the generalis saya bisa ngapain, dan seterusnya. Oke? Nah ini paling nanti juga ngomong tentang karir ya, karena juga berefleksi dari saya sendiri untuk karir, dari bawah ke atas itu memang banyak kita harus mengerti berbagai macam role. Dalam fungsi marketing, fungsi business development, fungsi strategi, dan seterusnya. Dan semoga kembali lagi ini bisa membantu kakak-kakak semua. Dan terima kasih sudah mencoba. Dan kalaupun misalnya nanti mau ada bertanya dan segala macam, silakan ya. Kita banyak bisa berkontak melalui sosial media ataupun yang lainnya. Oke, saya rasa itu untuk sesi kita. Terima kasih atas waktunya semua kakak-kakak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih Mas Dani. Ya teman-teman terima kasih atas partisipasinya untuk bisa mencoba marketing archetype profile. Semoga ini bermanfaat. Dari teman-teman apakah ada yang ingin bertanya kepada Mas Dani? Mas ini kalau aku mau bawa ke kantor gimana ya? Kalau ini diadakannya di universitas gimana ya? Jadi kita juga ngerti nih belajarnya gimana supaya bisa mencapai cita-cita kita sebagai marketer handal di tempat kita masing-masing. Apakah ada yang bertanya teman-teman? Silakan kakak. Halo. Halo Kak Febi, masih ingat namanya Kak Febi? Singkat saja Pak, archetype ini tuh fix atau full? Jadi maksudnya mungkin nggak ke seorang yang tadinya introvert, terus analitis banget, gara-gara 10 tahun dihajar terus di lapangan, archetype-nya dominannya jadi geser gitu. Oke, nah. Itu aja sih. Good question, terima kasih dong ya Kakak Febi pertanyaannya. Nah mungkin pertama adalah ini tentang kemampuan ya, jadi bukan tentang kepribadian, tidak melihat introvert ataupun ekstrovert. Bahkan saya dan juga teman-teman saya kenal sekali, orangnya sangat introvert tapi karena dia berprofesi sebagai markom, sebagai PR, sebagai brand manager, dia mau nggak mau harus keluar, ketemu orang dan seterusnya. Jadi soal kemampuan. Nah pertanyaan berikutnya adalah apakah ini bisa nanti berubah sesuai dengan experience kita, dengan berbagai macam pengalaman, di berbagai macam industri, bisa. Ya bahkan tadi saya bilang, saya mungkin awalnya adalah the scientist gitu ya, data. Kemudian berikutnya saya lebih banyak turun ke lapangan, ngeliatin orang, kemudian juga ke customer dan seterusnya. Berikutnya lagi saya lebih banyak mikirin untuk strategi perusahaan dan seterusnya gitu ya. Nah akhirnya sampailah kepada saya tuh lebih kepada navigating gitu. Ya semoga bisa menjawab pertanyaannya Kak Febi. Terima kasih, thank you ya pertanyaannya sangat bagus sekali. Terima kasih Kakak Febi. Ya. Ada lagi, masih ada waktu? Kita masih Cukup? ada 2 menit. Ada yang mau bertanya dari teman-teman? Oke. Oke, sepertinya sudah semua. Ada pertanyaan satu, boleh satu lagi? Siapa? Di mana? Ya. Oke, Silakan. satu pertanyaan terakhir. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Nia. Saya mau bertanya, di zaman AI yang sangat maju sekarang ini, Ya. adakah archetype yang paling siap menghadapi AI saat Oke, ini? Dan bagus. archetype mana yang perannya itu paling beresiko gitu, tergantikan dengan AI? Wih, Terima mantap kasih. sekali ini pertanyaan luar biasa ya.
Nah, kalau saya selalu bilang bahwa tidak akan ada pekerjaan yang digantikan oleh AI kecuali orang tersebut tidak siap untuk memanfaatkan AI. Ya, jadi kalau kata Jensen Huang, AI will replace people who don't use AI. Jadi kalau kita nggak menggunakan AI, itu akan digantikan oleh AI. Jadi perusahaan apapun ataupun pekerjaan apapun, profesi apapun kalau bisa memanfaatkan AI dengan bagus, dia tidak akan tergantikan juga sebenarnya. Dan bahkan sekarang itu dengan baiknya dan hebatnya AI, justru yang paling dicari dan paling good ya adalah seorang yang sangat mengerti tentang proses bisnis dan punya domain expertise. Di mana dengan AI itu bisa dilipat gandakan, bisa dimultiplikasi outputnya. Contoh ya, kalau saya misalnya seorang market researcher, sekarang pakai AI udah langsung cepat bikin survei, langsung cepat untuk bisa nanti analisis dan segala macam. Tapi saya udah langsung mikirnya adalah bagaimana bisa memberikan rekomendasi yang baik untuk user ataupun dari brandnya dari situ. Nah ini terakhir mungkin ya, jadi AI tidak akan menggantikan orang, tapi AI akan menggantikan orang yang tidak menggunakan AI. Ibaratnya nih, kita kalau bisa menggunakan AI jadi super power gitu ya. Kalau kebayangnya kayak gimana? Kayak Mario Bros, Mario Brothers. Kalau Mario Bros itu, kalau kita main video gamenya, kan awal mulanya dia kan kecil badannya ya. Nah setelah dia makan jamur, jadi besar. Nah itulah AI. Jamurnya itu adalah AI, tapi tetap Mario Bros-nya tetap. Nah di mana AI-nya, jamurnya memultiplikasi, membesarkan dia untuk punya kemampuan yang lebih. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu untuk Mas Dhani dan teman-teman semua yang sudah sangat aktif untuk berexperience ya dengan marketing archetype profile ini. Dengan ini saya menutup sesi dengan Mas Dhani. Kami mengundang Mbak Diandra sebagai MC. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Dhani Kosasi, founder of Dharma Korporasi atas sesinya. Sekarang saya ingin mengundang Bapak Sigit untuk naik ke atas panggung dan memberikan sertifikat apresiasi kepada Bapak Dhani Kosasi. Silakan Bapak.